Halo, di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara mengedit peta pada Roborock Tarsaros XR Anda. Di aplikasi, klik masuk untuk masuk ke robot Anda, dan sekarang Anda bisa mengedit peta dengan cukup mudah. Anda bisa klik tombol di sini, dan sekarang Anda memiliki berbagai opsi untuk mengedit peta. Anda tentu saja bisa mengganti namanya dengan mengklik di sini, lalu mengetuk ganti nama. Anda juga bisa mengelola peta, karena Anda bisa memiliki beberapa peta. Anda bisa mengubah tata letak rumah menjadi satu lantai atau multi lantai. Dan tentu saja Anda harus memindahkan robot secara manual antar lantai, tetapi robot akan bisa menyimpan lantai-lantai tersebut dan mengenalinya secara otomatis. Jadi menurut saya ini akan sangat berguna jika rumah Anda bertingkat. Sekarang saya hanya ingin menggunakan peta ini kan? Anda juga bisa, seperti yang Anda lihat, mengaktifkan penyimpanan peta agar mereka otomatis disimpan, yang juga sangat-sangat bagus karena memberi Anda lebih banyak opsi dengan peta, lebih banyak opsi kustomisasi. Sekarang mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan di sini. Ngomong-ngomong, Anda bisa mencadangkan peta. Jadi jika terjadi sesuatu, misalnya Anda kehilangan akun, peta tersebut masih bisa dipulihkan dan semacamnya dengan mengklik pulihkan tentu saja, dan Anda juga bisa menghapusnya. Sekarang mari kita pilih zona terlarang, no-go zone. Itu akan menjadi zona di mana robot tidak akan masuk. Jadi jika robot seharusnya tidak masuk ke suatu tempat, atau jika robot masuk ke sana dan tersangkut, maka Anda bisa memilih area itu sebagai zona terlarang. Sekarang Anda bisa membuat zona terlarang yang sebenarnya yang akan berbentuk persegi, dan Anda juga bisa memutarnya, mengubah ukurannya, memindahkannya, atau menghapusnya. Saya rasa saya akan memutarnya seperti ini. Sekarang robot tidak akan masuk ke sana. Atau misalnya di sini robot akan melewati area ini, mengelilinginya. Ya. Tapi Anda juga bisa sebagai gantinya membuat dinding tak terlihat. Anda bisa memperpanjangnya, memendekkannya, dan sekarang robot tidak akan melewati dinding itu. Jadi pada dasarnya seperti itu. Jadi saya akan membuat dinding itu, dan mungkin kita buat zona terlarang yang ukurannya cukup kecil di sekitar sini misalnya. Dan sekarang mari kita setujui. Sekarang peta sedang diperbarui. Lalu Anda bisa mengedit hal lain seperti edit ruangan dan mengubah. Anda bisa menggabungkan ruangan, membagi ruangan, mengganti namanya, dan menghapusnya. Itu sangat berguna karena terkadang robot Anda secara otomatis mengenali ruangan mana yang mana, dan kemudian cukup mudah untuk mengelola semuanya. Tapi kadang-kadang robot mengenali satu ruangan sebagai dua, atau dua ruangan sebagai satu. Dalam kasus saya, misalnya saya ingin membagi ruangan ini menjadi dua. Lalu saya bisa memilih ruangan mana yang akan dibagi, kemudian menggambar garis pembagi dan menyetujuinya. Seperti yang Anda lihat sekarang, saya punya dua ruangan. Saya akan membaginya lagi. Saya akan membagi yang ini menjadi dua. Misalnya seperti ini atau seperti ini, ya seperti ini, itu akan lebih baik. Setujui. Dan sekarang mari kita coba menggabungkannya. Jadi klik gabungkan, pilih dua ruangan yang ingin Anda gabungkan, lalu setujui. Sekarang mereka telah menjadi satu ruangan. Anda bisa mengganti nama atau menghapusnya dengan menghapus. Akan ada area yang bisa Anda pilih. Jadi misalnya saya ingin memilih bagian ini, hapus, dan sekarang bagian itu sudah hilang. Bagian itu langsung terhapus, seperti yang bisa Anda lihat. Jadi jika misalnya kabis Anda memiliki panel jendela kaca yang memanjang hingga ke lantai, lalu sistem mengenali area teras luar Anda sebagai sebuah ruangan tambahan, maka Anda bisa dengan mudah menghapus area tersebut dari sistem Anda. Seperti ini, yang cukup berguna. Sekarang, mari kita kembali ke ruangan dan mari kita edit furniture. Anda bisa menambahkan furniture di sini. Saya sendiri merasa itu tidak terlalu diperlukan. Itu bukan hal yang paling penting. Tanah pemitu ini pun, alat ini masih bisa berfungsi dengan baik, tapi kadang-kadang mungkin aja tidak masuk ke area yang seharusnya bisa dijangkau.
atau malah masuk ke area yang seharusnya tidak. Jadi Anda bisa menaruh lemari pakaian misalnya di suatu tempat di sini, dan alat ini tidak akan masuk ke bawah lemari tersebut karena lemari itu menempel ke lantai. Tapi ya pas saya makan klik tidak. Lalu Anda bisa mengedit permukaan dan itu juga berguna. Anda bisa mengubah jenis lantai. Jadi mari kita klik jenis lantai, pilih ruangan ini misalnya, dan Anda bisa memilih ubin atau lantai dengan arah horizontal atau vertikal. Maksud yang ingin disampaikan di sini adalah mengenai robot tersebut. Biasanya, robot-robot ini akan berusaha dengan sangat hati-hati untuk mengikuti garis sambungan pada permukaan lantai, agar suara yang dihasilkan bisa menjadi jauh lebih pelan. Dan juga dilakukan supaya tidak menimbulkan kerusakan apapun pada bagian lantainya. Atau pilih default, yang sebenarnya tidak melakukan apa-apa, jujur saja. Sekarang saya akan klik tidak di sini, karena Anda juga bisa menambahkan alas mobil dengan mengklik tambah alas mobil, dan mengubah ukurannya agar sesuai. Misalnya saya punya, itu akan menjadi permadani, bukan karpet di sini. Tapi misalnya saya punya permadani di sini. Atau mungkin di sana. Dan seperti yang Anda lihat, itu sedang ditampilkan di sini. Dan juga kita bisa menambahkan ambang pintu. Jadi robotnya tahu itu. Tapi robot juga bisa secara otomatis mengenali ambang pintu. Jadi Anda tahu, jadi Anda juga tidak perlu terlalu khawatir tentang itu. Tapi jika Anda mau, Anda bisa menambahkannya agar robot benar-benar bisa mengenalinya, kan? Mari kita lakukan seperti ini, dan mari kita setujui. Pada saat ini juga nih Anda juga bisa mengatur serta menambahkan urutan jadwal dan memilih urutan pembersihan yang diinginkan. Sebagai contoh ilustrasi yang bisa kita lihat di sini, jadi ruang tamu akan dibersihkan terlebih dahulu oleh perangkat, dan kemudian kamar tidur atau area berikutnya akan diproses pada urutan yang kedua. Dan itu saja. Sekarang udah diedit. Saya harap video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.